aku sama si Angga mau ke Amos Rex ya guys. Kita lagi kepengen nonton apa exhibition dari Mesir gitu, tapi aku mau beli tiket museum yang buat setahun gitu guys. Harganya itu 69 euro kalau nggak salah. Soalnya kan kalau gue hitung-hitung setiap satu tiket aja 20 euro ya kan. Satu tiket masuk itu 15 sampai 20 euro. Kalau misalnya aku 3 kali aja udah tutup itu kan 69 itu. 3 kali atau 4 kali gitu. Jadi aku beli yang setahun aja lah gitu. Ini udah mau deket Stockmann. Ada aku mau beli di Stockmann tentunya guys. Hello, jumpa lagi sama saya Farel di Farel New Vlog. Tonton sampai habis ya guys vlog yang satu ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Disinilah orang-orang beli tiket konser, beli apa, tiket-tiket yang macam-macam lah, museum gitu. Tapi moga-moga sih ada ya di sini tiket yang aku mau, museum card gitu buat setahun ya, kartu sementara gitu loh guys. Jadi nanti aku suruh daftar di internet, nanti dikirim kartunya gitu, jadi dapat kartu karena kan kegunaan untuk setahun ya, nggak mungkin lah cuma dikasih kertas doang, pasti kartu lah ya. Nah guys, museum yang mau aku kunjungi ini namanya adalah Amos Rex yang dibuka Agustus 2018 kemarin. Namun dalam waktu yang singkat sudah dapat menyabet penghargaan setingkat Oscar untuk standar museum, yaitu LCD Award guys, yang diperoleh 4 Maret 2020 dalam kategori Cultural Destination of the Year in Europe. Bayangin guys, museum yang sudah dibuka bertahun-tahun aja belum tentu bisa mendapatkan penghargaan ini. Ini baru dibuka 2 tahun langsung mendapatkan penghargaan ini guys. Selain desainnya yang unik, museum ini juga didesain untuk sustainable guys. Jadi tidak menghilangkan jejak karbon, ramah lingkungan, dan renewable energi. Nah ini nih museumnya, namanya Amos Rex. Terus nih, aku lagi mau pengen lihat Egypt gini guys. Tuh Egypt sampai Maret loh, tanggal 21. Tuh. Nah pintu masuknya di sini. Tuh. Itu tempatnya keren ya. Pintu masuknya di situ tuh. Ya muter-muternya gini juga keren ya. Kayak begini tempatnya. Ini 360, ini yang patungnya Mannerheim, presiden pertama Finland ya guys. Ini nama tempatnya lah si Palazzi. Aku lagi nunggu Angga di sini. Ini buku-bukunya tentang apa? Dijual 24 euro guys. Jadi isinya apa aja? Ada dalam berbagai bahasa ya, ini bahasa Swiss. Yang kuning itu bahasa Finnish. Gitu. Kita lihat seperti apa aja isinya. Gue pengen ini aja sih, tahu isinya apa aja. Nggak boleh nanti kayak sih ya. Ini ada posternya dijual 20. Kayak begini posternya. Poster-posternya guys. Keren banget. Tuh.
kartu ini kayak souvenirnya gitu. Jadi di dalamnya ada jualan souvenir juga mereka. Ini aku udah di dalam. Di situ kayaknya ada kafenya juga guys. Keren ya. Bener-bener finish design gitu ya. Nordic. Nah ini yang berhubungan sama exhibitionnya ya. Nanti aku belilah kenang-kenangan. Cuman ini bahasa Swedish sama Finnish yang kuning, Finnish yang biru Swedish. Nah itu luarnya itu guys yang biasanya aku suka naik tuh. Ini aku baru pertama kali loh masuk ke Amos Rex, walaupun udah istilahnya udah dibuka dari lama. Iya ada kayak gini. Banyak sama stiker. Tiketnya 25 euro buat yang student sama di bawah 30 tahun. Buat pensiunan 15. Kalau orang biasa 20 euro guys. Ini ditaruh di mana, Beb? Ini ada Beb Angga barusan gabung dia. Kamu nggak nge-vlog? Oh, tadi udah. Oh, udah. Kamu kalau lagi ngantuk. Oh, nanti kirim ke aku ya. Sekarang kita mau masuk kan. Udah aku tempel stikernya di situ, guys. Jadi aku adalah pengunjung yang membayar istilahnya. Memang nggak ada sih yang pengunjungnya nggak bayar. Langit-langitnya keren banget guys, lampu-lampunya kayak mawar ya. Ini kita udah masuk, tadi habis turun dari tangga situ. Jadi nih guys, koleksi-koleksi Mesir kuno di sini adalah koleksi dari Museo Egizio Collection. Jadi ini koleksi yang terbesar di luar Mesir gitu. Jadi mereka selalu mengadakan exhibition keliling-keliling dan koleksi mereka adalah koleksi yang terbesar di luar Mesir. Dan yang seperti kalian lihat di situ ada sandal kuno dari papirus ya guys. Terus patung-patung yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Sesaat lagi kita akan melihat sebuah patung. Patung ini adalah patung Dewi yang berkepala singa atau juga disebut sebagai Dewi Sekhmet, yang dia yang berkuasa, anak dari dewa matahari Ra. Dewi ini mempunyai ability untuk menyembuhkan penyakit guys dan mengembalikan kehidupan menjadi baik kembali. Dan kalau kita amati lagi, sebagian besar penemuan-penemuan di Mesir kuno itu adalah persembahan-persembahan ya guys. Jadi afterlife, kehidupan sesudah mati bagi orang Mesir itu sangat penting sekali. Jadi untuk membekali orang meninggal itu bagi mereka adalah ibadah ya. Sesaat lagi kita akan melihat patung Dewa Peta. Dewa Peta ini adalah suami dari Dewi Sekhmet guys. Dewa Peta adalah dewa kreasi dan dia yang mengkreasi semua yang ada di Mesir ya guys. Karena itu dia disembah oleh para seniman dan pengrajin. Nah ini nih kalau pengen tahu papirus yang asli ya guys. Karena selama ini yang kita lihat di bigora-bigora itu yang dijual di tempat-tempat turis itu ya papirus yang zaman modern. Tapi ini papirus yang benar-benar dibuat dari 3000 tahun lalu ya guys. Masih tersimpan rapih walaupun dimakan rayap. Lalu ini adalah amulet guys. Amulet ini digunakan sebagai jimat bagi orang Mesir. Mereka butuh jimat gitu ya. Nah sekarang kita masuki sarkofagus yang terbuat dari batu ya guys. Namun
sudah tidak berbentuk utuh, terpecah menjadi 4 bagian, dan banyak sekali juga hieroglif yang dipahat dalam batu juga ya guys, seperti ini. Ini menggambarkan aktivitas sehari-hari kerajaan di sana seperti apa. Dan ini nampaknya bukan seperti tulisan hieroglif ya guys, beda. Dan kebanyakan dari patung-patung Mesir itu ya guys, kebanyakan dari mereka adalah patung-patung dewa-dewi mereka gitu. Jadi kayak dijadikan benda pusaka gitu guys. Masing-masing orang pasti harus punya gitu ya. Jadi ya sama aja lah kayak altar gitu. Terus nanti ada patung-patung dewa-dewi mereka. Nah sekarang kita masuki ke mumi ya guys. Ya ini mereka memakai proses pembalseman, dan itu adalah yellow coffin. Aku suka sekali guys nonton film-film dokumenter tentang exhibition Mesir gitu di Netflix atau di National Geographic. Jadi kalau diterjemahkan itu hieroglif di peti matinya itu sebenarnya bukan kisah nyata dari orang yang meninggal, tapi kalau diterjemahkan itu adalah tuh seperti di situ ada Anubis, ada dewa-dewa mereka, dewa-dewi mereka itu karena mereka ingin dipersatukan dengan dewa-dewi mereka di saat nanti di afterlife gitu ya, sudah kematian. Dan sudah lazim ya guys kalau lambang lelaki dan wanita itu selalu ada di kuil-kuil, itu melambangkan keharmonisan dan keseimbangan gitu. Lambang wanita dan laki-laki selalu ada di kuil-kuil ya guys. Oh ya guys, peradaban Mesir ini juga menemukan kalender 365 hari dalam setahun dan 12 bulan dalam setahun. Itu ditemukan dalam peradaban Mesir kuno ya guys. Mereka yang menciptakan, ahli-ahli bintang mereka. Jadi koleksi-koleksi dari Museo Egizio ini dipamerkan di Amos Rex, juga di Tallinn Kumu Art Museum juga guys. Jadi dipencar jadi 2 wilayah ya, Tallinn dan Helsinki. Jadi tadi pakai ini ya, download pakai Arilin, terus habis itu coba dari fotonya itu setelah udah download aplikasinya langsung di ini guys, di scan gambar ini nanti jadi jadi kuburan. Nah setelah aplikasinya aku download guys, terus aku tinggal scan aja yang gambar wajahnya Pharaoh ya, rajanya Mesir. Nah habis itu langsung layar kameraku itu berubah gitu, langsung sepertinya aku ada di dalam kuburannya gitu. Nah jadi sangat penting sekali ya guys, apa yang ditulis gitu ya, apa yang ditulis, apa yang itu bukan kisah nyatanya mereka ya, karena itu kisah afterlife. Jadi mereka dalam afterlife itu kepingin bertemu dengan dewa-dewi mereka, makanya di situ selalu kenapa ada Anubis, ada dewa-dewa mereka, Horus, Isiris, gitu, Isis. Nah itu karena mereka ingin dipersatukan dengan dewa-dewi mereka. Jadi para peneliti itu selalu membedakan ya. Jadi kisah yang
kehidupan nyata dengan kehidupan afterlife itu. Jadi ada dua kisah gitu. Ada dua kisah. Yang biasanya yang ditaruh di kuburan adalah kisah afterlife. Tapi kalau yang dicatat dalam papirus itu kisah nyatanya mereka seperti apa dan yang ingin mereka capai. Nah, itu ada lambang laki-laki dan wanita selalu ada di manapun ya, di tempel, di kuil-kuil, di kuburan-kuburan selalu ada lambang laki-laki dan wanita. Itu melambangkan keharmonisan dan keseimbangan ya guys. Itu yang saya tahu kalau aku lagi lihat-lihat film dokumenter dari Netflix atau dari National Geographic itu seperti itu. Jadi itu bukan yang kisah nyata mereka. Nah, kita udah mau di penghujung museum nih guys. Gimana, seru banget kan jalan-jalannya ke museum bareng aku? Bisa lihat-lihat banyak peninggalan-peninggalan yang bersejarah dari 3000-an tahun lalu gitu ya guys. Masih terjaga sampai sekarang. Keren-keren pokoknya. Nah, ini adalah mumi-mumi dari hewan-hewan ya guys. Karena ini adalah persembahan. Jadi nanti kalau di afterlife itu ada mumi anjing. Anjing ini seperti Anubis ya. Jadi dewa mereka yang berkepala anjing itu. Jadi persembahan untuk dewa-dewa mereka gitu, dewa-dewi mereka. Dan ini adalah gambar-gambar dari exhibition mereka. Jadi lebih banyak ditemukan di lembah Saqqara ya. Nah, bentar lagi ada gambar piramid Khufu yang ukurannya diperbandingkan dengan monumen-monumen yang ada di Finland ini guys. Jadi seperti itu kira-kira tingginya yang ada di gambar di kaca ya. Udah kelar guys nontonnya tadi. Bukan nonton sih, maksudnya mengunjungi museum. Cuman si Angganya pulang duluan, dia udah duluan katanya. Cuman aku kan masih pengen main-main ya di museum. Dia udah duluan tapi seru. Apa ya? Aku sih sering sih ngunjungin museum-museum ya, kayak Louvre, terus Hermitage, terus macam-macam lah ya. Nah, yang ini seru banget guys. Keren banget ya ininya, apa, lampu neonnya itu loh bisa berputar gitu guys. Nah, ini kalau kita keluar ke sini itu yang tadi kelihatan dari tuh, ini instagramable banget gak sih? Tuh, ini yang tadi kelihatan dari dalam tuh, Amos Rex. Dan ini dapat penghargaan museum ini guys. Nanti gua jelasin ya di awal video. Kayaknya nanti aku jelasin di awal video. Ini keren kan? Kayak berasa di bangunannya Star Wars gitu ya. Ini tadi jendelanya mereka, jendelanya museumnya guys. No, kayak berasa kayak di gedung-gedung di Star Wars gitu. Ya kan? Tuh. Aku juga bisa naik ke atas nih, no. Naik ke atas. Biasanya aku naik yang paling atas itu, tapi males lah lagi pegang kamera ya kan. Ini bawah ini ya museum yang tadi yang aku injek ini. Aku injek ini museum yang tadi guys. Several days later. Nah, beberapa hari kemudian museum kartku udah sampai guys.
Ini aku cover ya. Nomor dan itunya aku cover. Nah, seperti ini bentuknya guys. Jadi ini museum card laku untuk setahun. Yes.